Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bertemu kembali di mata kuliah pemrograman web 2. Pada kesempatan kali ini kita akan memasuki pertemuan kedua, yaitu tentang pengenalan PHP. Sejarah dari PHP itu sendiri, pada awalnya PHP merupakan kependekan dari personal homepage atau situs personal. PHP pertama kali dibuat oleh Rasmus Lertoft pada tahun 1995. PHP awalnya merupakan sekumpulan skrip yang digunakan untuk mengolah formulir dari web. Pada tahun 1997, sebuah perusahaan bernama Gen menulis ulang interpreter PHP menjadi lebih bersih, lebih baik, dan lebih cepat. Pada tahun 1998, perusahaan Gen merilis versi terbaru, yaitu PHP 3.0, dan singkatan PHP diubah menjadi akronim berulang PHP, Hypertext Preprocessing. Pada pertengahan tahun 1999, Gen merilis interpreter PHP baru, dan rilis tersebut dikenal dengan PHP 4.0. Pada Juni 2004, Gen merilis PHP 5.0. Dalam versi ini, interpreter PHP mengalami perubahan besar. Versi ini sudah mendukung model pemrograman berorientasi objek. Nah, kelebihan PHP dibanding dengan bahasa pemrograman yang lainnya, yang pertama adalah PHP berbasis server-side scripting. Yang kedua adalah command line scripting pada PHP. Ya, jadi dalam bahasa pemrograman PHP mendukung perintah command line scripting. Kemudian PHP dapat membuat aplikasi desktop. Selanjutnya digunakan untuk berbagai macam platform OS, mendukung berbagai macam web server, object oriented programming atau prosedural, output file PHP pada XHTML, HTML, dan XML. Kemudian PHP juga di sini mendukung banyak RDBMS database seperti yang sudah kita tahu. PHP bisa masuk atau bisa mendukung ke contohnya MySQL, kemudian PostgreSQL, Oracle, SQL Server ataupun RDBMS yang lainnya. Kemudian mendukung banyak komunikasi, pengolahan teks yang sangat baik. Kemudian yang selanjutnya adalah open source, gratis lisensi GPL. Oke, baik teman-teman, di sini kita akan memasuki penjelasan tentang praktikum untuk modul ini. Nah, ketika teman-teman mempelajari PHP, pertama yang harus dipelajari adalah dasar menulis skrip PHP. Untuk membuat program dengan PHP, kita diharuskan menginstal web server terlebih dahulu. Halaman yang dibuat nantinya akan memiliki ekstensi .php. Ya. Untuk project yang nanti teman-teman buat, itu teman-teman silahkan bisa menggunakan text editor. Contoh bisa menggunakan Notepad++, Sublime, ataupun misalkan Xcode. Ya. Kemudian di sini semua project web atau file web yang berekstensikan PHP, ya, yang teman-teman buat, nantinya teman-teman simpan di satu buah folder root suatu web server yang teman-teman install. Contohnya kalau di XAMPP, folder rootnya ada di local disk C, XAMPP, kemudian ada di htdoc, ya. Kemudian tools yang bisa digunakan untuk mempermudah dan membangun web server diantaranya ada XAMPP, appsub, dan lain-lain, ya. Kemarin saya sudah instruksikan untuk teman-teman coba menginstal yang namanya XAMPP. Proses pembuatan program dengan PHP tidak terlalu berbeda dengan HTML. Agar lebih jelasnya, coba perhatikan contoh penulisan skrip dasar PHP di bawah ini. Oke, baik. Nah, kalau kita lihat di sini sebetulnya formatnya tidak ada yang berbeda, ya. Di sini kita ada format HTML, ada doctype HTML, kemudian ada HTML head, title, body, kemudian ada heading. Nah, di bawah heading, di dalam body, di sini kita akan sertakan suatu skrip PHP. Ya, contohnya di sini ada kurung sudut, tanda tanya, PHP atau PHP. Nah, itu merupakan tag awal untuk memulai kita menuliskan skrip PHP. Jangan lupa tag tersebut harus kita tutup juga dengan tanda tanya, kemudian kurung sudut siku penutup. Nah, kita lihat di antara tag PHP ini ada perintah echo.
Kemudian di antara tanda kutip 2 ada halo, ini halaman website yang dibuat dengan PHP. Ya, seperti ini. Kemudian titik koma. Artinya fungsi echo ini digunakan untuk mencetak suatu string ataupun suatu variabel. Ya, bisa menggunakan tanda petik 2 ataupun tidak kalau dia posisinya sebuah variabel. Ya. Nah, jangan lupa setiap statement dalam menuliskan skrip dalam PHP sebetulnya hampir sama dengan bahasa pemrograman yang lain, itu mengharuskan adanya titik koma, ya, sebagai pemisah antara statement yang satu dengan statement yang lainnya. Oke. Yang selanjutnya di sini adalah komponen dasar PHP, ya. Tag pembuka dan tag penutup PHP. Tadi saya sudah jelaskan, ya. Sama dengan HTML, PHP juga memiliki tag pembuka, ya. Tag pembukanya adalah kurung sudut pembuka, tanda tanya, kemudian ada tulisan PHP. Ini dia sebagai tag pembuka, ya. Sebagai awal dan tag penutup yaitu tanda tanya, kemudian kurung sudut penutup sebagai akhir program, ya. Perhatikan contoh berikut. Nah, ini bentuk umumnya seperti inilah, ya. Jadi sebelum kita menuliskan isi skrip PHP tersebut, skrip PHP tersebut harus berada di antara tag pembuka dan tag penutup PHP. Seperti itu. Ya. Oke, yang selanjutnya di dalam PHP ataupun dalam bahasa pemrograman yang lain mungkin kita sering mendengar istilah komentar. Komentar ini adalah statement yang memang pada saat kita jalankan program ini dia tidak akan dieksekusi sebagai output. Jadi ini hanya sebagai penjelas saja untuk penjelasan sebuah skrip, ya. Contoh misalkan echo ini adalah contoh. Nah, yang menjadi komentarnya adalah ini. Ya. Seperti ini. Contoh gaya komentar 1 baris. Ya, ini pakai backslash, ya. Oke. Contoh gaya komentar 1 baris. Ya. Nah, untuk yang selanjutnya adalah contoh komentar dengan beberapa baris. Jadi kalau menggunakan menggunakan komentar dengan gaya 1 baris, kita menggunakan slash, maaf ya, bukan backslash, slash sebanyak 2 kali. Tapi kalau misalkan kita ingin membuat komentar lebih dari 1 baris, ya, supaya kita tidak melakukan pengulangan slash sebanyak 2 kali. Nah, kita bisa menggunakan di awal baris itu adalah slash bintang dan di akhir baris itu bintang slash. Jadi seperti ada tag pembuka komentar dan tag penutup komentar. Seperti itu, ya. Nah, atau misalkan kita juga bisa menggunakan yang namanya tanda pagar, ya. Contohnya seperti ini. Ya, semua baris komentar ini dia tidak akan dieksekusi sebagai output, hanya sebagai penjelas skrip saja, seperti itu. Oke, yang selanjutnya adalah variabel dalam PHP. Bagaimana membuat variabel dalam PHP? Ya, apakah sama saja dengan di bahasa pemrograman yang lainnya? Ya, secara konsep variabel antara di PHP ataupun di bahasa pemrograman yang lain itu hampir sama. Dia tempat menyimpan data sementara. Pembuatan variabel di PHP diawali dengan tanda dolar di depan nama variabel. Jadi di awalnya kita harus sertakan simbol dolar, kemudian selanjutnya diikuti dengan nama variabel yang kita inginkan. Nama variabel adalah case sensitive, artinya besar kecil itu berbeda. Artinya huruf besar atau huruf kecil adalah berbeda. Ini contohnya, ya. Karakter yang bisa digunakan untuk mendefinisikan variabel PHP diantaranya dimulai dengan huruf atau underscore, kemudian diikuti oleh nomor, huruf, kemudian underscore. Ya. Jadi tidak diperkenankan di awal itu menggunakan angka. Jadi kalau bisa pakai huruf, ya. Oke, atau underscore di sini. Oke, contohnya seperti ini, teman-teman, ya. Nah, contoh di sini ada variabel kampus. Variabel kampus ini kita isi sama dengan STIMIK Tasikmalaya. Nah, kalau misalkan ada pertanyaannya, Pak, kenapa tidak ada pendeklarasian tipe datanya? Nah, ini sebetulnya kalau saya bilang ini kelebihan mungkin, ya. Kelebihan dari variabel di PHP itu dia
akan tipe datanya akan menyesuaikan sendiri tergantung dari bagaimana dia inputannya. Kalau misalkan dia inputannya berupa huruf dengan tanda petik, berarti dia nantinya larinya ke string, ya. Kalau misalkan inputannya berupa angka tanpa ada tanda petik, berarti dia masuknya ke integer. Atau misalkan dengan adanya desimal, dia masuknya ke desimal, seperti itu. Ya, jadi dia menyesuaikan dengan isinya. Ya. Contohnya misalkan kita cetak dengan echo, ya, variabel kampus ini, ya, echo kampusku kampus, maka yang akan tercetak adalah Stimik Tasikmalaya, seperti itu. Yang selanjutnya adalah konstanta dalam PHP. Oke, kita tidak akan lengkap berbicara variabel kalau tidak berbicara konstanta juga, ya. Di dalam PHP suatu konstanta dapat kita definisikan dengan menggunakan fungsi define, ya. Oke, contohnya seperti ini, ya. Define kampus Stimik Tasikmalaya, echo kampusku kampus, ya. Oke, define, ya, kemudian ini nama konstantanya adalah kampus, isinya Stimik Tasikmalaya. Nah, perbedaannya kalau variabel tadi menggunakan tanda $, kalau penamaan di konstanta ini dia tidak menggunakan tanda simbol khusus, ya, cuma pendeklarasian di awal menggunakan define. Nah, jadi pada saat kita mencetak dengan fungsi echo, jangan sampai kita menggunakan tanda kutip 2. Jadi kalau kita menggunakan tanda kutip 2, itu masuknya kampus ini dia masuk ke dalam string nantinya, ya. Kalau di variabel itu boleh kita masukkan ke dalam tanda petik 2 ini. Misalkan tadi tanda $, kampus, ya, misalkan itu boleh. Ya, karena masih tercetak di sebagai variabel karena ada cirinya yaitu tanda $. Kalau misalkan konstanta, itu dia tidak bisa kita masukkan karena tidak memiliki ciri khas khusus sebagai konstanta. Makanya kita gabung antara string dengan konstanta menggunakan simbol titik ini, ya. Oke, baik. Kita lanjut. Nah, dalam PHP sebetulnya ini nanti ke pembahasannya ke pemrosesan, ya. Nah, cuma kita sedikit membahas dulu, ya. Pada saat nanti teman-teman membuat suatu form atau pengolahan data, ya, biasanya itu ada 2 metode, ya, secara umum, yaitu bisa menggunakan post dan get, ya. Ada 2 metode ketika ingin memparsing nilai inputan dari suatu file ke file lainnya, yaitu dengan metode post dan get. Metode get merupakan suatu metode pengiriman data menggunakan query string yang ditampilkan pada address bar atau URL browser. Metode get yang akan ditampilkan pada address bar atau browser akan ditampilkan seperti ini. Contohnya, misalkan nih teman-teman, ya, ketika kita pernah melihat di URL ada alamat seperti ini. Jadi setelah nama file, kemudian ada tanda tanya, kemudian ada beberapa parameter yang memiliki nilai. Nah, ini contoh pengiriman dengan menggunakan metode get. Artinya parameter dengan isiannya kita bisa lihat di URL, ya. Contoh penulisan program untuk mengambil nilai dari query string tersebut adalah seperti di bawah ini. Pada saat kita ingin mengambil nilai dari username ini, yaitu admin, nah di PHP itu caranya adalah dengan menggunakan perintah seperti ini. Get username, echo get username. Maka dia akan menampilkan nilai dari variabel get username. Berarti kalau kita lihat di sini berarti dia akan mencetak admin, ya. Nah, selanjutnya ketika misalkan yang kita lihat di sini adalah password, echo get password, maka yang tampil adalah demo seperti ini. Oke, baik, kita lanjut. Nah, selain ada get, ada juga yang namanya post. Metode post merupakan suatu metode pengiriman data yang digunakan untuk memparsir hasil inputan form, tetapi tidak menampilkan query string pada address bar layaknya metode get. Metode post akan sangat berguna penggunaannya untuk halaman-halaman yang membutuhkan keamanan lebih. Karena data inputan kita tidak akan tampil pada address bar browser. Contoh penulisan program untuk mengambil nilai dari query string tersebut adalah seperti di bawah ini. Contoh misalkan kita membuatnya pada form, memang tidak akan terlihat proses pengirimannya. Nah, cuma untuk memparsing nilai dari variabel post ini contohnya seperti ini, ya. Dan post, kemudian parameternya apa, yaitu username, maka akan tercetak nilai dari username kalau kita mengirimnya lewat post, ya.
Ini juga sama, akan tercetak password seperti itu. Oke, nah mungkin untuk metode post dan get itu akan kita bahas lagi nanti di pertemuan ke depan tentang CRUD dan lain-lain lah yang berkaitan dengan pengolahan form. Yang selanjutnya adalah operator aritmatika. Nah, sama dengan bahasa pemrograman yang lain, teman-teman di PHP itu sendiri kita juga ada yang namanya operator aritmatika. Contoh ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, modulus atau sisa hasil bagi, tambah 1, plus, ya, kemudian kurang 1 atau min, ya, seperti itu. Nah, untuk contoh dan hasil teman-teman bisa lihat lah ya, seperti itu. Oke, contoh kasusnya seperti ini teman-teman ya. Misalkan di sini di contoh itu ada dua variabel. Variabel yang pertama ada variabel x, kemudian variabel yang kedua ada variabel y. Masing-masing variabel kita isi, x diisi dengan 10, y diisi dengan 4. Ya. Kemudian ada satu variabel lagi yaitu a, di mana variabel ini fungsinya adalah untuk menampung hasil dari perhitungan x ditambah y. Ya. Kemudian kita cetak dengan echo a. Hasilnya adalah 14. Ya, ini komentarnya. Nanti teman-teman tinggal dicoba dijalankan di Notepad++ ya, hasilnya sama atau tidak. Kemudian B ini dia menampung hasil pengurangan. C dia akan menampung hasil dari kalau bintang perkalian, kemudian menampung hasil pembagian dan seterusnya. Ya, teman-teman nanti bisa nyoba seperti itu. Yang selanjutnya adalah kompon aritmatika. Nah, contoh misalkan operatornya adalah plus sama dengan, ya, artinya penjumlahan. Nah, misalkan di sini ada var tambah sama dengan 2. Kalau variabel ini di awalnya kita sudah isi dengan 4, ketika memiliki simbol ini var tambah sama dengan 2 berarti artinya variabel ini, nilai dari variabel ini diisi dengan ditambah dengan 2. Seperti itu. Maka nilai dari variabel ini hasilnya adalah 6 nantinya. Seperti itu. Atau min sama dengan pengurangan, ya, seperti itu. Oke. Teman-teman nanti bisa lihat ya di sini sampai nanti ke concatenate ya. Oke, kompon aritmatika sudah. Kemudian ada operator perbandingan. Nah, operator perbandingan digunakan untuk membandingkan dua kondisi atau nilai. Biasanya digunakan pada percabangan if maupun loop. Misalnya x sama dengan 3 dan y sama dengan 8. Misalkan di sini ada operatornya sama dengannya 2 kali, sama dengan ya. Contoh x sama dengan y, ya. Nah, maka misalkan jika x sama dengan 3 dan y sama dengan 8, ya. Kalau misalkan operatornya sama dengan, jelas ini hasilnya false, salah, karena tidak sama dengan 8. Ya. Oke. Kemudian tidak sama dengan x tidak sama dengan y, betul enggak? True, benar. Karena apa? Karena nilai 3 ini tidak sama dengan 8. Ya. Kemudian lebih besar di sini, apakah 3 lebih besar dari 8? False. Kenapa? Karena 3 ini lebih kecil dari 8, bukan lebih besar. Lebih kecil jelas true, betul ya. Nah, kemudian di sini lebih besar atau sama dengan ya, atau lebih kecil atau sama dengan. Nah, mungkin operator perbandingan, operator aritmatika, kompon dan lain-lain itu mungkin teman-teman sebetulnya sudah dipelajari di bahasa pemrograman yang lainnya. Makanya untuk sesi ini kita hanya pengenalan saja ya, bagaimana sintak-sintaknya kalau di PHP seperti apa. Secara keseluruhan kalau teman-teman pernah belajar bahasa pemrograman C++ ataupun JavaScript sebetulnya hampir sama secara penulisan ya, secara struktural. Oke, yang selanjutnya rasanya tidak akan ini ya, kalau misalkan kita tidak membahas tentang percabangan ya. Nah, di bahasa pemrograman biasanya tidak akan lepas dari istilah percabangan. Baris kode percabangan digunakan untuk melakukan aksi yang berbeda untuk kondisi yang berbeda pula. Di dalam PHP ada beberapa tipe percabangan, ya. Yang pertama di sini ada if statement, ya. Ini jelas, mungkin teman-teman sering menggunakan if ini ya. Sintak berikut ini digunakan untuk melakukan serangkaian aksi tertentu hanya jika satu kondisi terpenuhi. Contoh if kondisi misalkan bentuk umumnya ya, maka jika kondisi ini terpenuhi maka statement yang ingin dijalankan akan dijalankan jika benar ya.
Nah, cuma kalau bentuk umumnya seperti ini untuk if ya, ketika misalkan tidak ada kondisi yang memenuhi, tidak akan ada statement yang dijalankan. Jadi yang dijalankan itu ketika ada kondisi yang memenuhi. Contohnya seperti ini ya. Nilai sama dengan 90. If nilai sama dengan 90, maka nilai Anda baik. Nah, ini ketika kita cetak jalankan, maka hasilnya adalah apa? Nilai Anda baik. Tapi kalau kita ganti ininya misalkan jadi 65 ya. If nilai sama dengan 65, maka dia tidak memenuhi kondisi. If nilai sama dengan 90, maka dia tidak memenuhi kondisi karena tadi misalkan nilainya ini diganti jadi 65. Nah, ketika tidak ada yang memenuhi, berarti tidak akan ada yang dicetak statement apapun. Ya. Oke. Yang kedua bentuk umumnya adalah if else statement. Sintak berikut ini digunakan untuk melakukan serangkaian aksi tertentu hanya jika satu kondisi terpenuhi dan serangkaian kode lain yang jika kondisinya tidak terpenuhi atau else. Ya. Bentuk umumnya adalah contoh misalkan if kondisi ya. Di sini if kondisi, jika misalkan kondisinya benar maka ini yang akan dijalankan. Sebaliknya ketika misalkan kondisinya tidak memenuhi ini, maka ini yang dijalankan. Ya. Oke, baik, contohnya seperti ini, teman-teman. Misalkan di sini kita punya variabel nilai. Nilai ini kita isi dengan 50. If nilai sama dengan 90, maka jika benar memenuhi kondisi, nilai Anda baik. Tapi jika tidak memenuhi kondisi, maka nilai Anda bukan 90. Kalau kita lihat dari sintak keseluruhan, maka bisa dipastikan hasilnya adalah nilai Anda bukan 90 karena nilai sama dengan 5, bukan sama dengan 90. Oke. Nah, if sendiri dia ada bentuk lain ya. Nah, contohnya seperti ini ya, if dengan else if ya, ketika kondisinya banyak. Misalkan di sini ada 1 2 3 ya, dan kondisi pengecualian. Ada 3 kondisi utama. If kondisi 1 maka statement yang pertama dijalankan. If kondisi kedua maka statement yang kedua dijalankan. If kondisi 3 jika memenuhi, statement yang ketiga dijalankan. Ketika misalkan tidak ada yang memenuhi di kondisi 1, di kondisi 2, di kondisi 3, maka ini tidak akan terpenuhi. Maaf, ini ketiga ini tidak akan terpenuhi. Yang akan ditampilkan adalah pengecualian ini. Ya. Seperti ini. Else. Ya, contohnya seperti ini. Ya. If nilai sama dengan 80. If nilai lebih dari sama dengan 85, maka A nilainya. Else if nilai lebih dari sama dengan 70, N nilai kurang dari 85, maka B. Ya. Else if nilai lebih dari sama dengan 60, N nilai kurang dari 70, maka C. Ya. Kalau misalkan tidak ada yang memenuhi kondisi-kondisi ini, maka hasilnya adalah D. Seperti itu. Hasilnya D misalkan ya ketika. Oke, selanjutnya switch statement. Statement ini juga terdiri dari banyak kondisi dengan aksi yang bersesuaian. Jumlah kondisi biasanya 2 atau bahkan lebih. Kelebihan dari penggunaan case adalah eksekusi pemeriksaan kondisi tidak harus satu persatu secara berurutan seperti pada if else statement. Hal ini membuat performance akan sedikit lebih baik. Oke, jadi memang sebetulnya kalau kita lihat dari pernyataan ini sebetulnya dari segi efektivitas ya lebih efektif pakai switch, tapi untuk kasus-kasus tertentu seperti itu. Bentuk umumnya adalah seperti ini, switch ekspresi ya. Case kondisi 1 ya, maka statement apa yang dijalankan. Jangan lupa kita break ini sebagai pemisah antara kondisi yang satu, statement untuk kondisi yang satu dengan kondisi yang lainnya. Kemudian case kondisi 2, maka statement kedua yang akan dicetak. Kemudian case kondisi 3, maka kondisi statement yang ketiga yang akan dicetak. Nah, fungsi break ini adalah untuk membatasi statement yang akan dijalankan seperti itu. Contohnya seperti ini.
kita memiliki satu buah variabel bulan sama dengan 1, switch bulan ya, kemudian case 1 echo Januari ya, kemudian break ya, berarti statementnya dijalankan sampai sini ya. Oke, kemudian case 2 echo Februari ya, kemudian break case 3 echo Maret, kemudian break ya, seperti ini. Nah, jangan lupa ini kurung kurawalnya sebagai bagian dari switch case-nya di jangan lupa diketik ya. Kayak seperti itu. Nah, kira-kira hasilnya apa ini? Hasilnya berarti kalau kita lihat bulannya, karena di sini bulan sama dengan 1, maka yang akan tampil adalah Januari, betul. Seperti itu. Oke, kita lanjut selanjutnya ke dalam kondisi perulangan. Nah, sama sebetulnya di antara bahasa pemrograman yang lain, teman-teman ya. Tidak ada yang berbeda. Di sini salah satu yang paling populer untuk pengulangan di bahasa pemrograman biasanya kita pengulangan menggunakan for loop. Kenapa for loop ini? Karena memang for loop ini biasanya pengulangan yang sudah bisa terlihat langsung ditentukan batas awal dan batas akhirnya. Oke. Pengulangan jenis ini ditandai dengan batas yang lebih jelas antara sampai mana pengulangan itu akan dijalankan. Bentuk umumnya for dalam kurung awal titik koma, kondisi titik koma, kemudian penambahannya atau counternya. Kemudian di dalam kurung ini kita buat statement apa yang akan nanti kita jalankan. Contohnya seperti ini, for ada variabel i ya, awalnya berapa, kita kita set nilainya sama dengan 1, berarti i memiliki nilai 1 di awal. Kemudian titik koma. Kemudian di tengah adalah kondisi, sampai sejauh mana pengulangan ini akan dijalankan. Nah, kondisinya ini adalah ketika i kurang dari sama dengan 10. Ya, berarti dia akan berhenti pada saat i posisinya adalah 11, karena 11 tidak termasuk kurang dari sama dengan 10. Pada saat dia 10 dia masih dijalankan karena kurang dari sama dengan 10 titik koma. Kemudian i++, fungsi i++ ini adalah sebagai counter agar pengulangan ini terus berjalan. Seperti itu. Oke, di dalam kurung kurawal ini kita mencetak satu buah variabel yaitu i. Berarti setiap kali perhitungan 1, 2, 3-nya dia akan tercetak. Kemudian digabung dengan string Stimik Tasikmalaya, kemudian ada tag BR untuk pindah baris seperti itu. Nah, sudah bisa dipastikan nanti yang tercetak adalah jumlahnya 10 ya, seperti itu. Oke, 10 Stimik Tasikmalaya. Oke, yang selanjutnya adalah while, yaitu perulangan while untuk kondisi perulangan di mana banyak perulangan tidak dapat dipastikan pada saat penulisan. Nah, karena memang untuk while ini dia berbeda dengan for loop. Nah, for loop tadi di satu baris itu kita sudah bisa melihat batas awal dan batas akhir. Oke, contohnya seperti ini, while kondisinya seperti apa, kemudian kurung kurawal kode untuk dijalankan. Nah, untuk pembuatan nilai variabelnya itu kita sebelum while. Jadi variabelnya sebelum kita mendeklarasikan while, contoh kita buat variabel i sama dengan 1, kemudian kondisinya while i kurang dari sama dengan 5 misalkan. Ya, selama dia masih masuk ke dalam kondisi ini, si i ini, dia maka akan menjalankan statement pengulangan. While i kurang dari sama dengan 5. Nah, di badan pengulangannya di sini kita jangan lupa juga untuk selain statement utama, kita juga harus menuliskan script atau perintah counter untuk menjumlahkan untuk menjumlahkan tambah 1 setiap kali pengulangan. Kita bisa menggunakan operator i++ titik koma ya, seperti itu. Oke. Nah, untuk yang terakhir ini di pengenalan PHP ini sebetulnya masih banyak teman-teman ya, karena memang kita batasi di pengulangan yang terakhir adalah pengulangan array forage. Pengulangan jenis ini digunakan untuk array yang mempunyai nilai. Bentuk umumnya adalah forage, array, as value, kemudian dalam kurung kurawal statement ya. Contoh misalkan saya punya variabel array di sini, variabel jabatan sama dengan array. Di dalam array ini kita isi ya, indeks dari 0 ini direktur, indeks 1 manajer, dan indeks kedua adalah karyawan.
Nah, di mana ketika kita ingin mengulangkan data yang ada pada array itu, kita bisa menggunakan for each, ya. For each dalam kurung variabel array-nya apa? Jabatan, as, kemudian dalam kurung tanda dolar key, misalkan ada variabel key, kemudian sama dengan tanda kurung sudut penutup, kemudian value, ya. Kemudian echo key value. Key itu berarti dia urutan indeks keberapanya dan value adalah nilainya. Contoh misalkan key 0, value direktur, seperti itu. Karena yang kita tahu bahwa variabel array itu dimulai, nilai dari array itu dimulai dari indeks ke 0, seperti itu, teman-teman ya. Oke, teman-teman, baik, di sini saya sudah menjelaskan ya tentang penjelasan di modul ini. Nah, saya akan coba praktek, teman-teman ya. Exam PP-nya mana ya? Belum ada. Exam PP-nya, oke. Oke, baik, saya sudah jalankan exam PP-nya. Nah, kita cek localhost. Nah, kalau punya saya harus pakai 8080 ya, seperti ini. Oke, saya akan buat dulu folder, teman-teman ya. Tapi kita buka dulu Notepad++-nya, Notepad++. Seperti ini. Oke. File sudah. Saya simpan dulu file, save as. XMPP htdoc. Misalkan saya buat ya new folder. Nah, folder ini misalkan pertemuan 2 ya. Saya simpan ya. Misalkan file yang pertama yang akan saya buat adalah index.php. Save seperti ini. Oke. Teman-teman, kita akan improve saja dari beberapa contoh modul yang tadi ya. Misalkan kita buat dulu di sini HTML-nya, HTML ya. Kalau mau pakai doctype boleh. Nah, belajar PHP. Oke. Oke. Baik, teman-teman, sampai sejauh ini teman-teman ya, berarti kita aktifkan terlebih dahulu ya istilahnya XAMPP-nya, itu fungsinya untuk menjalankan modul Apache dan MySQL. Selanjutnya teman-teman buat file di folder root web server, ada di local disk C XAMPP htdoc, seperti itu ya. Oke, kemudian teman-teman buat folder di sana, kalau punya saya namanya pertemuan 2 ya, seperti itu. Kemudian saya buat index.php ya, seperti itu. Oke, di sini saya sudah buat rancangan dasarnya dengan HTML ya. Oke, teman-teman, nah saya akan kita ada beberapa contoh ya. Di sini ada pertama itu kita berkenalan dengan fungsi echo ya. Oke, fungsi echo ini contoh seperti ini, berarti kita
harus mendeklarasikan dulu tag pembuka dan tag penutup di PHP. Oke, echo halo, ini halaman website yang dibuat dengan PHP. Maaf, kutip duanya. Oke. Saya simpan, kemudian saya akan cek hasilnya seperti apa. Berarti cara pemanggilannya adalah localhost. Kalau yang punya saya pakai 8080, kalau punya teman-teman, kalau biasanya standar itu tanpa pakai 8080, tinggal localhost saja. Ya. Pertemuan 2. Seperti ini. Nah, ini hasil dari eksekusi sintak PHP yang saya buat seperti ini. Oke. Nah, selanjutnya kita akan berkenalan dengan yang namanya komentar ya. Contoh misalkan saya masih di dalam satu dokumen PHP ini. Oke. Ya. Misalkan saya pisah saya ini dengan tag BR ya. Kemudian ada lagi yang namanya di sini. Ini adalah contoh komentar ya. Ini adalah contoh komentar satu baris misalkan ya. Misalkan kita pakai slash ya, contoh gaya komentar satu baris. Contoh gaya komentar satu baris. Nah, yang selanjutnya adalah contoh. Ini adalah contoh komentar banyak baris. Nah, ini saya improve saja dari ini. Walaupun nggak sama, saya tujuannya ke sana ya. Nah, saya kasih BR aja dulu ya teman-teman di sini supaya dia pindah baris. Nah, kita kasih kasih komentar di sini slash kemudian bintang ya untuk awalnya. Ya, misalkan kita mau pindah baris di bawah misalkan. Kemudian di sini yang terakhir adalah bintang slash. Nah, di sini kita boleh membuat komentar beberapa baris ya. Contoh misalkan contoh komentar baris pertama ya. Contoh komentar baris kedua. Misalkan 3 ya. Contoh komentar baris ketiga. Misalkan seperti ini. Oke. Ya. Oke. Kita simpan ya. Kemudian kita cek, jalankan. Oke. Ini adalah contoh komentar satu baris. Ini adalah contoh komentar banyak baris. Kita tadi sudah menuliskan contoh komentar seperti ini dan ini dia tidak tereksekusi sebagai output ke sini, tapi dia kita lihat view page source. Nah, di sini juga tidak muncul ya. Nah, dia hanya sebagai komentar untuk mengomentari baris sintak PHP di sini saja. Oke, yang selanjutnya kita akan masuk ke pengenalan variabel. Saya kasih komentar lagi, pengenalan variabel. Nah, di sini sebelumnya saya buat BR supaya dia pindah baris, jadi tidak bertumpuk. Ya. Pengenalan variabel, saya kasih komentar pengenalan variabel. Contoh misalkan ada kampus. Kampus sama dengan STIMIK Tasikmalaya. Ya. Ya, kemudian kampusku kita cetak echo kampusku kampus ya, seperti ini ya. Oke, kita simpan, kita lihat hasilnya, kita refresh. Nah, kampusku .2 STIMIK Tasikmalaya.
Oke. Ya. Kampusku Stimik Tasikmalaya seperti ini. Oke, yang selanjutnya masih di satu file ya, biar gampang. Kita berkenalan dengan konstanta dalam PHP. Pengenalan konstanta ya. Misalkan define ya. Kampus misalkan Stimik Tasikmalaya. Nah, cara mencetaknya berarti kampusku titik 2. Nah, ini perbedaannya kalau dengan variabel. Kalau variabel boleh dilangsungkan dimasukkan ke dalam tanda petik 2 ya. Tapi kalau misalkan di sini ya, itu tidak boleh di dalam tanda petik 2 karena konstanta di sini dia tidak memiliki simbol khusus. Jadi harus dipisah menggunakan titik kemudian kampus ya, seperti ini. Oke. Simpan. Kita coba jalankan. Oh, ini hasilnya seperti ini ya. Ini harusnya dikasih BR biar dia pindah baris. Nah, yang ini nih. BR. Seperti ini. Kampusku Stimik Tasikmalaya. Ini yang pertama dari variabel dan ini yang kedua dari konstanta ya. Sampai kapanpun konstanta dia tidak bisa diubah ya untuk satu kali load halaman ini. Tapi untuk variabel ini kampus ya, yang ini dia masih bisa diubah karena jenisnya variabel. Oke, yang selanjutnya teman-teman yaitu metode post dan get. Sebetulnya metode post dan get ini memang harus dengan simulasi formulir teman-teman agar bisa dilihat. Nanti kita di pertemuan ke depan akan kita bahas juga. Nah, ini hanya sekedar pengenalan saja. Oke, yang selanjutnya adalah aritmetika ya. Contoh misalkan pengenalan ya, operator aritmetika. X sama dengan 10, kemudian Y sama dengan 4 ya, kemudian A sama dengan X ditambah Y, maaf Y nya kecil ya, tambah Y. Nah, ini untuk yang penjumlahan. Eco berarti A. Ini untuk yang A berarti kan eco A ya. Nah, bisa seperti ini teman-teman ya, penulisannya bisa seperti ini atau bisa juga seperti ini. Nah, misalkan kalau mau digabung dengan ini BR bisa seperti ini ya, terserah nanti teman-teman mau seperti apa, itu bisa seperti ini. Kemudian kita lanjut saja untuk yang lainnya. Misalkan contoh di sini B ya, itu pengurangan. Kemudian C itu perkalian. Kemudian D pembagian. Kemudian modulus. Oke. Contoh seperti ini, kemudian kita simpan ya. Dan ini hasilnya. Nah, ternyata hasilnya error. Kenapa? Ya.
Kenapa hasilnya error? Oke. Nah, ini kita bisa lihat notice undefined variable y. Nah, ternyata variabel y yang di sini y-nya besar dan y yang dipanggil adalah y-nya kecil. Nah, ini akan menyebabkan error. Karena apa? Karena aturan dari variabel itu dia case sensitif, besar kecil itu berbeda. Nah, maka kita harus mengganti variabel y besar yang kita deklarasikan di awal menjadi y kecil seperti ini. Oke, kita simpan, kemudian kita jalankan. Oke, seperti ini ya. Nah, cuma ini 14 ini dia naik ke atas ya, karena kita tidak pakai BR di sininya. Ya, kita bisa pakai BR. Ini karena memang kita di satu file kan ya. Seperti ini. 14.6.42.52. Seperti ini. Oke. Yang selanjutnya adalah pengenalan kompon aritmatika ya. Nah, sebetulnya untuk kompon aritmatika teman-teman nanti tinggal inilah ya, sebetulnya di beberapa kasus nanti bisa dicoba juga operator perbandingan ya. Di sini sama dengan biasanya contoh operator kompon lah ya. Kita satu aja operator kompon aritmatika. Oke, contoh misalkan di sini ada apa ya? Tadi apa misalkan var ya. Var misalkan sama dengan 4 nih kalau kita lihat di contoh ya. Var sama dengan 4. Di sini misalkan ada kompon seperti ini. Var plus sama dengan 2. Artinya berarti 4 ditambah 2. Kita cetak dengan echo var. Seperti ini, ya. Kita lihat. Simpan. Hasilnya 6. Ya. Oke. Hasil kompon aritmatika seperti ini ya. Hasil kompon aritmatika 6. Oke, jelas ya. Oke, saya coba pengenalan apalagi nih. Operator perbandingan nanti kita bisa dari if ya. Nah, kita langsung masuk ke percabangan if. Pengenalan percabangan if. Misalkan if yang pertama tadi misalkan saya punya nilai. Nilai di awal diisi dengan 90 ya. Kemudian if dalam kurung. Nah, ini kita masuk ke perbandingan ya. Nilai sama dengan ini harus 2 kali, jangan lupa ya kalau membandingkan. If nilai sama dengan 90, maka tadi apa? Echo nilai Anda baik. Nilai Anda baik. Nilai Anda baik. Seperti itu. Oke. Yang selanjutnya kita simpan, kita coba jalankan. Apakah hasilnya? Nah, hasilnya nilai Anda baik. Oke, saya buat dulu ini biar dia pindah baris BR seperti ini, teman-teman ya. Nah, nilai Anda baik di sini karena apa? Karena nilainya sama dengan nilai yang di awal. Pada saat saya ubah di sini 60, maka ketika kita jalankan dia tidak akan mencetak statement apapun karena tidak ada else-nya. Ini untuk bentuk yang pertama. Tapi kalau misalkan ternyata dia memenuhi kondisi, maka dia akan menjalankan perintah nilai Anda baik seperti itu. Oke. Nah, bentuk penulisan yang selanjutnya, ini saya bentuk pertama ya.
bentuk kedua yaitu misalkan contohnya di sini nilai lagi ya, nilai sama dengan 50. Nah, jangan khawatir nilainya yang di awal 90 dia akan, karena dia dari atas ke bawah pembacaannya, dia akan berubah ke 50 sekarang ya. Kemudian kita bandingkan if nilai sama dengan sama dengan 90, maka apa else maka apa ya. Echo nilai Anda baik, Echo nilai Anda bukan 90 misalkan. Kita coba lihat bentuk yang kedua. Nah, saya buat di sini inilah ya, supaya dia pindah baris BR. Nah, nilai Anda bukan 90. Nah, kalau tadi yang di awal di bentuk pertama pada saat nilainya berbeda dengan kondisi, maka dia tidak akan menentukan statement apapun. Nah, pada saat di bentuk kedua, karena dia ada else-nya, maka dia akan menampilkan statement pengecualian, yaitu nilai Anda bukan 90. Oke. Nah, bentuk ketiga, sekalian saya copy ininya, komentarnya dan pindah barisnya. Oke. Di bentuk kedua, ketiga, di sini kita akan buat contoh seperti di modul. Kita punya nilai lagi, nilai sama dengan 80 ya. If nilai lebih dari sama dengan 85, maka apa? Ini kondisi pertama. Else if, nah ada kondisi kedua, nilai lebih dari sama dengan n. Nah berarti kalau n itu harus semuanya sama, kondisinya harus memenuhi semuanya. Nilai kurang dari 85. Maaf. Nilai sama dengan nilai lebih dari 70 n, nilai kurang dari 85. Kurung kurawal ya. Nah, jika nilai lebih dari sama dengan 85, maka echo nilai A ya, seperti ini. Jika, maka nilai B. Nah, kita copy paste polanya. Nah, jika nilai sekarang 60 dan kurang dari 70, maka echo C. Dan pengecualian jika semuanya tidak terpenuhi, maka terakhir adalah nilainya D. Seperti ini. Kita cek ya. Nah, kira-kira nilainya apa? Nilainya ternyata B. Ya, karena posisi nilai dari 80 posisinya ada di kondisi ini. Lebih dari sama dengan 70 dan kurang dari 85. Seperti itu. Oke, yang selanjutnya kita masuk ke switch statement, di mana contohnya adalah seperti ini. Contoh switch ya. Oke. Ada variabel bulan sama dengan kita isi 1. Nah, kemudian ada switch dalam kurung bulan kurung kurawal ya. Nah, berarti nanti case-nya ada di antara kurung kurawal ini. Titik 2. Nah, case 1, maka titik 2 apa? Jangan lupa break. Nah, berarti di antara case dan break kita masukkan statementnya apa? Echo misalkan Januari case kedua
Case ketiga Januari, Februari, kemudian Maret, dan seterusnya. Kalau misalkan memang mau ditambah ya, kita simpan saja. Maka kalau kita jalankan, nah ini saya ini dulu biar dia pindah baris. Kalau kita jalankan maka hasilnya adalah Januari. Oke, jelas ya. Oke. Kemudian setelah berkenalan dengan switch statement, kita akan berkenalan dengan yang namanya pengulangan. Yang pertama for, ya. Contoh for dalam kurung I sama dengan 1, kemudian I kurang dari sama dengan 10, kemudian I plus plus, nah sebagai counternya dalam kurung. Apa yang akan kita ulangkan di sini, yaitu kita akan mencetak echo, kemudian variabel I titik STIMI Tasikmalaya, seperti ini. Nah ini kita pakai spasi, kemudian kita juga buat di sini dia BR agar posisinya pindah baris dengan yang atas ya. Ini pindah baris BR seperti ini. Kita coba ya teman-teman. Nah coba. Ini ada error nih. Kita cek errornya sama-sama ya, biar teman-teman sambil belajar juga di sini. Oke, kita cek di sini unexpected plus plus. Nah, kita lihat di sini. Nah, di sini tidak ada penamaan variabel i-nya, yang berarti kurang i seperti ini. Simpan. Kita coba jalankan. Nah, hasilnya adalah ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini kalau tidak terlihat mungkin kepotong nanti layarnya ya teman-teman. Nah ini hasilnya 1 sampai 10 ya. Nah takutnya kepotong nanti. Nah ini seperti ini ya. STIMIK Tasikmalaya sebanyak 10 kali pengulangan ya, ini takutnya nanti tidak tampil. Oke. Yang selanjutnya teman-teman, kita masuk ke pengulangan while. Nah, di pengulangan while ini contohnya seperti ini. Kita deklarasi dulu variabel i sama dengan 0, sama dengan 1 titik koma. Kemudian while langsung ke kondisinya. Kondisinya apa? Yaitu i kurang dari sama dengan 5. Berarti nanti akan ada 5 pengulangan. Nah, kita ulangkan statementnya apa? Misalkan echo ya. Nah, nomor ya. Kalau di sini hanya pengulangan nomor saja i ya. Kemudian di sini gabung dengan BR ya. Kalau mau pakai STIMIK Tasikmalaya boleh, silahkan. Atau pengulangan while boleh seperti ini. Saya improve ya. Kita coba jalankan. Nah, kira-kira jalan nggak? Nah, ternyata tidak jalan. Oh maaf, jalan ya. Nah, jalan, cuma dia tidak akan berhenti pengulangannya. Ya, jalan nggak? Kayaknya dia terus-terusan melakukan pengulangan looping ya. Nah, karena apa? Karena di sini i posisinya nilainya akan terus 1 dan dia akan terus memenuhi kondisi. Karena kita tidak memiliki counter. Nah, kalau di contoh itu terus kita menggunakan counter i plus plus. Jadi setiap kali pengulangan bertambah 1 sampai nanti dia berhenti di angka 6. Oke, kita simpan, kita jalankan kembali. Oke. Nah, ini contohnya. Jadi total pengulangannya ada 5. Seperti ini. Ya.
Ini takutnya nggak kepotong ya ini sama layarnya. Ada pengulangannya ya. Oke. Yang terakhir kita masuk ke pengulangan forage, di mana di pengulangan forage ini kita melakukan pengulangan nilai dari sebuah array. Misalkan ada jabatan sama dengan array dalam kurung direktur koma manajer koma karyawan. Oke. Titik koma, kemudian kita masuk ke forage. Jabatan ASCII, kemudian value ya, dalam kurung echo kemudian value. Kita lihat hasilnya. Oh maaf, ini di luar ya, terusnya di dalam. Maaf. Nah seperti ini, simpan, kita cek ini hasilnya seperti apa, kita jalankan. Nah tampilannya seperti ini teman-teman ya. No direktur. No ini berarti tadi dari variabel key, kunci indeks. Kemudian 1, 2, 0 direktur, 1 manajer, 2 karyawan. Oke, baik teman-teman. Ini contoh praktikum yang saya buat barusan. Ini saya dari modul yang saya kasih kepada teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman dicoba di rumah, kemudian dikerjakan tugasnya juga. Dan mudah-mudahan tidak hanya implementasinya tidak hanya dari modul ini saja, silahkan implementasikan ke dalam kasus-kasus yang mungkin teman-teman temukan di luaran. Silahkan coba cari solusi dengan bahasa pemrograman PHP ini setiap masalah yang teman-teman temukan. Baik, untuk pertemuan sekarang mungkin saya dicukupkan sekian. Sampai jumpa di pertemuan-pertemuan selanjutnya, tetap di mata kuliah pemrograman web ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.